Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sistem informasi untuk lembaga pelatihan ya, LPK atau LSP dalam melaksanakan proses operasionalnya. Gitu. Sini saya akan jelaskan dari mulai website, halaman dari LPK atau LSP, dan juga halaman dari sisi konsumennya. Jadi biar semua memahami bagaimana siklus kerja dari sistem ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kita melihat dan mengetahui bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam website ya. Jadi ini adalah website dari IDC. Alamatnya adalah ini, Indonesia Driving Center.online ya. Langsung sementara alamatnya di sini. Lalu di sini ada beberapa halaman ya, dashboard ya. Di sini ada link navigasi, ada halaman awal yang dibuka adalah ini tentang kami, klik untuk mendaftar itu untuk para konsumen, dan juga login lembaga itu untuk teman-teman dari LPK dan LSP. Jadi ini sini ada logo yang muncul ya. Logo-logo ini muncul jika telah register ya ke dalam sistem. Nah, kebetulan masih ada satu lembaga yang mungkin lupa memasukkan logo ya. Lalu sini ada tentang kami ya, lalu mengapa harus kami. Di sini ada grafik. Ini masih dummy ya, jadi belum data sebenarnya. Lalu di sini ada detailnya dari setiap mini detail lah ya, dari setiap LPK atau LSP seperti itu. Nah, ini ada kontak kami. Oke, masih menunggu ya, nanti menunggu dari informasi dari alamatnya. Lalu kita mulai dengan daftar dari konsumen dulu. Nah, ini adalah halaman awal ya dari konsumen. Di sini ada login. Lalu ini ada daftar, lupa password. Nah, di sini ada pendaftaran untuk konsumen ya. Jadi data-data mereka isi. Ya, betul, saya udah ada satu sampling ya. Nanti akan kita login langsung. Oke, kita akan login langsung. Ini adalah sampling. Ini adalah halaman awal ya dari halaman dashboard konsumen. Tampilannya seperti ini karena ini ada dari laptop ya. Mungkin kalau dari handphone tampilannya akan seperti ini ya. Kita bisa melihat ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita kembalikan. Begitupun dengan websitenya juga akan tampil seperti ini, lebih kecil ya karena dia responsive website. Di halaman websitenya diperkecil. Kita kembalikan, kita kembali ke halaman ini. Saya jelaskan juga fungsi-fungsi dari tombol yang ada di menu konsumen. Jadi tombol-tombol yang ada di menu konsumen ini nggak lebih banyak dari punya LPK atau LSP. Sini ada halaman awal, profil konsumen. Sini ada profilnya, mereka bisa merubah ya, merubah update profil, merubah password. Ya, ini alamatnya sudah diisi semua. Nah, jika ingin merubah gambar, mereka tinggal klik ya dan cari filenya. Gitu ya, seperti itu ya. Di sini lalu ada halaman ini betul waiting link, menunggu ya, kebutuhan lain lagi. Lalu ada riwayat ordernya dia ya, lalu ada tutorial dan keluar. Oke, kita simulasikan dia memilih produk ya. Kebetulan di sini yang sudah terinput itu adalah LPK Wira ya. Kalau disorot ini ada jenis pelatihannya ya. Nah, ini seperti ini. Sebetulnya sudah ada juga terpampang di sini. Jadi ada pop-up-nya. Ini ada logo. Ya, ada detail provinsinya, makanya diisi ya, provinsinya, alamatnya juga diisi. Lalu ketika klik detail, misalkan seperti ini akan muncul company profile dan pemesanan. Jadi di sini akan muncul company profile ya. Ini
sekilas tentang LPK Wira nih ya, keluar sini datanya. Ada visi misinya. Nah, semua ini bisa diinput di halaman LPK ya. Tinggal di update profilnya saja lalu ditambahkan. Lalu data trainer. Ini gua terus sampling ya, sampling aja di sini. Lalu ada data cabang. Silakan nanti isi ya masing-masing LPK LSP untuk menginputkan data dari trainer atau asesor dari setiap LPK dan LSP gitu. Lalu ada data cabang juga jika memiliki cabang. Oke. Lalu kita akan simulasikan dia melakukan order misalkan. Ya, dia akan melakukan order. Pilih produk, kita ambil produk yang misalkan kita ambil yang SIM A aja deh ya. SIM A udah ada. Ini harga, ini sampling aja ya. Nah, silakan dirubah saja. Kita klik detail. Lalu pesan. Ini masih 0 ya. Total bayarnya. Kita tambahkan peserta misalkan namanya diisi Dina misalkan. Nomor KTP kita sembarang. Tempat lainnya Bandung. Lalu di sini tanggal lahir, isi sembarang aja dulu ya. Februari, emailnya dina@gmail.com, lalu nomor teleponnya kita isi sembarang, alamatnya Bandung. Kita pilih misalkan fotonya ini, Jawa Barat ya, Jawa Barat, Bandung. Kita sembarang aja ya di sini, berpos 45156. Lalu kita simpan. Data sudah terisi ya, cuman tidak bisa apa-apa sini. Lalu kita hold dulu ya, kita anggap dia belum melakukan check out. Oke, kita lalu login ke login lembaga. Nah, login lembaga, di sini kita isi. Lalu saya juga udah bikin sampling ya. Kebetulan pakainya LPK Wira ya. gmail.com. Ini pilihnya LPK ya. Kalau daftarnya LPK, pilihnya LPK. Login. Nah, layoutnya nggak jauh beda dari layout yang ada di konsumen gitu. Jadi saya memang sederhanakan agar tidak bingung ya gitu. Di sini ada halaman home, pengaturan, ada pesanan, ini riwayat ya. Nah, ini saya udah kemarin uji coba ya. Awal uji coba, ini dari riwayat. Riwayat pemesanan. Jadi boleh nanti misalnya riwayat mau pindah aja misalnya di laporan boleh. Ini adalah yang masih proses, nanti kita rubah ya. Silakan masukkan, beri saya masukan untuk upgrade. Jadi nanti kita akan lebih sempurnakan sistem ini. Oke. Ya, ada laporan, ada tutorial cara penggunaan ya. Cara penggunaan. Ini masih dummy juga. Lalu ada logout di sini. Nah, Bapak Ibu bisa juga merubah profilnya di sini. Misalnya saya mau merubah alamat, update saja profilnya, silakan dirubah di sini. Dan juga ganti password ya. Seperti itu. Visi misi bisa diinputkan di sini. Ini bentuknya sudah menggunakan ini ya, format Word ya. Saya meniru ya, format Word. Silakan diisi. Bapak Ibu bisa menebalkan di sini misalkan. Tebal. Ya, seperti itu. Jadi nanti tampil di halaman usernya atau konsumen tuh akan ada informasi-informasi yang menerangkan LPK atau LSP-nya gitu. Agar mereka lebih trust ya dengan Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke pemesanan baru. Nah, kebetulan tadi kan ada dari konsumen ya, order ya, tapi belum check out, dia akan munculnya di sini. Jadi yang masih menunggu itu akan muncul di sini pesanan baru. Tapi di sini
sebaiknya jangan diproses ya, karena dia belum melakukan proses checkout. Jadi ini hanya sekedar informasi aja bahwa ada order baru ke kita, hanya saja dia belum checkout gitu. Ya, seperti itu ya. Silakan, atau misalnya nanti Bapak Ibu mau menambahkan tombol delete misalnya. Dalam jangka waktu periode tertentu tidak ada penyelesaian, agar tidak banyak sampah, bisa di delete di sini, nanti saya siapkan jika memang dibutuhkan. Oke, kita simulasikan dia melakukan checkout ya. Oke, nilainya sudah muncul seperti ini. Nah, di sini dia akan hilang, pindah ke pesananku. Nah, cuma pembayarannya pending dia, seperti ini, seperti itu ya. Jadi dia pending. Nah, untuk ini sudah berada di posisi checkout. Nah, di sisi konsumen dia menunggu jadwal. Nah, kalau sudah masuk sini, Bapak Ibu tinggal masukkan jadwal, tambahkan jadwalnya, misalkan jadwal tes dan uji Gaisa. Ini kebetulan nama konsumennya Gaisa ya. Nah, ini kita bikin tanggal pelaksanaannya ya, durasi pelaksanaannya dari mulai pembelajaran sampai dengan ujian. Kita bikin schedule-nya sampai dengan tanggal 5 misalkan. Jamnya jam 8 sampai dengan jam 11.53 sampai jam 12 lah ya. Terus ininya di TUK atau tempat uji apa ya, TUK aja deh ya, saya nggak tahu tingkatannya apa, tentu barangkali salah. Di TUK Wira misalkan. Ini biarkan saja karena memang mau proses. Lalu meeting point-nya di lobby LPK Wira. Kita simpan ya. Nah, ini tinggal menunggu proses verifikasi. Nah, sebaiknya kalau belum dilakukan pembayaran, verifikasinya jangan dilakukan dulu, biarkan dari sisi konsumen melakukan pembayaran dulu ya, seperti itu ya. Jadi di sini konsumen kita asumsikan melakukan pembayaran, misalkan kita pilih metode pembayarannya. Di sini kita pakai QRIS ya. Nah, pakai QRIS, dia kopikan. Oke, salin alamat gambar. Oke. Nah, belum juga nih keluarnya. Buat QR. Nah, buat QR ya. Sorry. Kita salin. Ini kita asumsikan dia akan melakukan pembayaran. Nah, kebetulan ini masih template ya, jadi prosesnya belum sepenuhnya akan masuk ke rekening ke rekening ini ya, ke rekening masing-masing. Jadi kita pakainya virtual account di sini. Oke, kita masukkan. Salin. Scan QR. Lalu kita pay transfer. Kita tunggu. Oke, dia sudah sukses. Oke, kita close ya. Sini sudah melakukan pembayaran. Nah, ini sudah dibayar ya, berubah ya posisinya di dalam sistem, ini sudah dibayar ya. Lalu proses di sini pun sudah dibayar. Nah, kalau sudah hijau begini, Bapak klik ini, Bapak Ibu ya, verifikasi. Nah, setelah verifikasi akan muncul tombol-tombol ini untuk pengecekan kesehatan, pengecekan psikotes, dan lain-lain, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Baik, untuk yang pengecekan kesehatan, kita
kita simulasikan ya. Misalkan yang terdaftar adalah Dina ya. Oke, cek kesehatan. Oke, kita izinkan sini. Kebetulan saya pakai webcam ya, webcamnya agak gelap ya, jadi kalau pakai handphone akan lebih jelas ya di sini. Nah, ini kursor tetap aktif di sini, jadi kita akan melakukan proses scanning ya untuk memasukkan data kesehatan misalkan. Ini scanning ini sebetulnya di sini akan ada seperti ini QR ya, akan muncul QR ya, setiap peserta itu akan muncul QR. Ketika diklik ini akan muncul seperti ini ya. Tapi karena kita butuh device tambahan, saya akan pakai handphone saya untuk login. Oke, saya akan proses scanning seperti ini. Karena ini kecil ya, saya perbesar. Oke, langsung terdetek. Kita cek data. Oke, Dina langsung keluar ya namanya ya, yang kode peserta dan kode ordernya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal mengisikan sesuai dengan data yang sudah ada di sini. Nah, data ini sebetulnya bapak ibu juga yang inputkan. Nanti saya ajarkan caranya untuk menginputkan data-data standar di sini ya, data-data standar di sini. Oke, kita buat misalnya ini baik, misalnya. Baik, saya tes pendengarannya cukup, tes urinnya baik. Nah, berarti ini sehat atau tidak sehat kategorinya, silakan pilih sehat, simpan ya. Nah, itu sudah tersimpan datanya, tinggal kembali ke data order. Oke, lalu bagaimana kalau proses psikotes? Kurang lebih sama. Jadi di sini psikotesnya itu adalah psikotes untuk data yang sudah terinput ya, artinya dia akan menerima saat scan itu, dia akan menerima data-data yang hanya ada di sini, seperti itu ya. Oke, kita lakukan pengecekan psikotes juga. Sama, akan diminta untuk pengecekan ya, artinya pengecekan data ya, data QR ya. Kita tunggu dulu. Oke, ini kita scan, masuk, cek data. Nah, ini adalah pengecekan kategori psikotes. Mungkin ada yang melakukan dengan cara lain ya, artinya hanya pengisian pilihan misalkan. Itu pun saya sudah siapkan. Nah, kita asumsikan kita juga pakai ini gitu ya. Misalkan ini baik, secara psikotes kita baik aja semua ya gitu ya. Cepat, baik. Ini baik juga, ini baik. Layak atau tidak layak, betul layak ya, simpan. Oke, selesai. Karena kita ini melakukan untuk peserta lain, misalnya pesertanya banyak, tidak hanya satu. Nah, Bapak bisa langsung atau Ibu bisa langsung scan langsung di sini. Kembali ke data order. Nah, ini ada ujian praktek. Kurang lebih sama ya ujian prakteknya. Proses penilaiannya kita akan lakukan scanning ya. Ini ada dua kamera ya, kebetulan ya di sini. Saya pakai yang satunya. Oke, scan. Oke, kena. Seperti ini. Kita baca. Lalu cek data. Ini sudah terisi ya. Jadi standar ini standar pengecekan ujian praktek SIM B. Jadi dari mana datanya? Itu semua diambil dari master. Nanti saya ajarkan caranya menginputkan data standar ini ya. Kita buat sini sangat baik. Baik. Sini kita standarkan baik ya, simpan. Oke, kembali lagi ke menu yang untuk penyekenan ya. Kita balik kembali. Nah, untuk mengecek hasil
cek kesehatan psikotes dan praktek sebetulnya akan terlihat di sini ya, detail peserta ya. Oke, nah, ini data lengkap pesertanya. Nah, ini kan muncul hasil penilaian tadi. Nah, kebetulan belum saya siapkan ya, jadi dari sisi pengecekan ini detailnya belum ya. Jadi kalau bisa diklik nanti munculnya adalah jawaban atau hasil pengetesan tadi, gitu ya. Jadi ini memang lagi masih proses development, pelengkapan ya. Hanya saja saya akan mengungkapkan bagaimana proses metodenya seperti apa gitu. Ini hanya penampilan data saja. Oke, setelah selesai ya, kita kembali ke halaman order. Ini saya akan jelaskan ini ujian praktek sebetulnya ini dilakukan terakhir ya. Cuma saya ajarkan metodenya sama gitu ya, dengan proses pengecekan kesehatan psikotes ataupun prakteknya. Jadi ini menggunakan modul yang sama ya. Jadi prosesnya sama, narik datanya sama gitu ya. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya saat kita melakukan ujian teori, bukan ujian, pembelajaran teori kepada para peserta. Di sini pada jadwal yang telah ditentukan, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada ikon, 4 ikon ya. Di sini untuk menambah ya. Nah, ini untuk menambah jadwal baru ya. Lalu di sini adalah untuk menambah kelas ya. Gitu. Jadi rundown jadwal misalkan. Nah, kita coba isikan dulu. Nah, jadi siapa saja peserta yang boleh ya. Maksudnya ya, menambahkan jadwal peserta dalam jadwal ya. Jadi menambahkan peserta di dalam jadwal itu dari sekian peserta yang masuk itu dibagi lagi berapa misalkan yang masuk 10, order 10 yang kita ambil di jadwal ini adalah berapa orang gitu. Nah, penambahannya di sini misalkan kebetulan ini 1 ya, kita masukkan Dina. Oke, dia sudah masuk di dalam jadwal. Oke, kita kembali ke order. Lalu kita masuk ke sini, tambah kelas. Tambah kelasnya, misalkan nama trainernya siapa? Kalau saya ambilnya Revi ya. Oke, sini tanggal berapa, gitu kan? Karena memang di sini durasinya itu dari tanggal 3 sampai 5, kita ambil misalkan di tanggal 3 ya. Tanggal 3. Lokasi kelas misalkan kalau ruang 1 LPK Wira, status kelas terbuka ya, kita simpan. Nah, di sini ada memasukkan kurikulum teori dan praktek. Saya kebetulan ini dari ini ada kurikulum dan praktek. Nah, bagaimana cara menginputkan kurikulumnya? Saya ajarkan. Kita langsung aja ya prosesnya. Dianggap kita sudah pernah memasukkan kurikulum ataupun teori sistem teorinya ya. Lalu kita masukkan dulu. Nah, dasar-dasar mengemudi sudah masuk ke dalam kelas ini gitu. Jadi kita akan ngajarin dasar-dasar mengemudi di kelas ini ya. Masuk utama. Nah, bagaimana ini pembelajaran tentang prakteknya. Jadi lebih ke cara mengemudinya misalkan. Kalau ini kan mungkin peraturan, rambu-rambu dan lain-lain. Nah, ini prakteknya. Secara praktek apa saja yang harus disiapkan misalkan. Jadi kita masukkan juga misalkan sini bagaimana menggunakan skala simulasi misalkan. Simpan. Berarti ada 2 materi yang akan diajarkan. Jadi sebenarnya pencatatan saja ya. Pencatatan bahwa ada 2 materi yang akan diajarkan di kelas ini. Oke, kembali sini. Nah, artinya dari mulai schedule ini sudah masuk nih dalam lingkup schedule ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kurikulumnya sudah kita masukkan, prakteknya sudah, kelasnya di dalam kelas itu sudah kita masuk ke kurikulum teori dan prakteknya gitu. Oke, nah bagaimana cara memasukkan absennya? Nah, kita contohkan peserta dulu ya. Nanti khusus halaman asesor kita siapkan
sendiri. Kalau ini udah final, kita akan siapkan asesor sendiri, kesehatan sendiri, trainer ya, mungkin di sini ya trainernya kita siapkan dashboardnya, psikotes kita siapkan dashboardnya, kesehatan kita siapkan juga dashboard. Jadi ada 3 dashboard nanti untuk mempercepat proses. Artinya dengan hanya menggunakan handphone di area dia sudah bisa melakukan absensi gitu. Jadi hanya pakai kamera saja gitu ya, tidak perlu alat scan barcode atau QR code lagi gitu. Oke, kita sampling kan. Jadi kita sampling ya. Kita refresh dulu. So, absence. Jadi secara database dia sudah tercatat masuk. Nanti kita akan kebetulan saya belum munculkan daftar absennya ya, laporan absen dia akan saya siapkan juga sesuai dengan jadwal kelasnya gitu ya. Reportingnya saya akan siapkan. Ini jadi saya hanya mengajarkan, ini prosesnya sudah berjalan gitu ya. Dia mulai ujian dan juga prakteknya. Oke. Nah, untuk pengajar pun sama. Gitu ya. Pengajar itu artinya di sini trainer atau asesor, dia masukkan absen mengajar. Nah, dia akan connect sama kamera juga. Kebetulan saya pakai ini. Oke. Nah, sudah. Nanti ketika pulang dia melakukan hal yang sama ya. Artinya saat masuk dan pulang dia harus melakukan absen. Karena dia akan muncul di data reporting nantinya gitu. Mungkin saya akan munculkan di sini ya. Sorry. Di kelas ya. Nah, di sini saja saya akan munculkan detail jadwal kehadiran atau di bawah sini laporan kehadiran gitu ya. Nanti akan muncul bentuknya trainernya siapa, yang hadir siapa saja, jam berapa masuk, jam berapa keluar gitu. Memang betul belum saya siapkan. Ini adalah proses development. Paling tidak teman-teman dari LPK bisa memahami proses siklus dan operasional ini. Karena ini yang paling intinya gitu. Jadi datanya sudah masuk ya ke dalam sistem. Jadi nggak usah repot-repot bikin rekap absensi. Nah, sistem ini sudah mencatat siapa asesornya, kurikulum apa saja yang diberikan, seperti itu. Oke. Nah, kita anggap proses trainingnya sudah selesai, proses pengecekan kesehatan sudah selesai, proses pengecekan psikotes sudah selesai. Lalu bagaimana peserta melakukan tes misalkan. Nah, ini juga kita sudah siapkan di dashboard peserta. Kita masuk ke dashboard peserta ya. Oke. Tambah dulu. Nah, di dashboard peserta ini nanti ini pun akan kita bagi. Nah, kalau saat ini masih dalam satu dashboard ya, artinya satu order peserta, artinya bisa memiliki banyak peserta. Di mana peserta-peserta itu juga memiliki akses sendiri-sendiri. Karena tidak mungkin nanti ke depannya setiap peserta mengakses halaman ini. Dia mungkin akan tahu harga dan lain-lain. Khususnya IO ya, untuk teman-teman IO itu ada batasan nantinya gitu untuk yang dia melakukan mendaftar sebagai apa, misalkan untuk pribadi ya, arti pribadi daftar pesertanya hanya 1, dibatasi. Tapi kalau untuk IO dia daftar sebagai event organizer, dia akan boleh memasukkan lebih dari 1. Nah, sehingga dibutuhkan dashboard baru untuk melakukan proses ujian ya tentunya. Oke. Jadi kalau misalnya ketika ujian, kita boleh lihat di data sini ujian ya. Nah, ini ada QR ya. QR kalau disorot kan membesar. Nah, di sini ada ini merubah data, lalu di sini ada proses ujian. Diklik. Nah, di sini ada 2 nih. Soal psikotes dan juga soal teori. Soal teori akan muncul ketika soal psikotesnya sudah dilakukan. Nah, untuk itu kita klik soal psikotesnya. Nah, di sini kita isi misalkan ini D, ini C. Oke, input. Nah, setelah ini selesai, ujian psikotesnya selesai, lalu ini soal ujian sudah kebuka, lakukan soal pengujian. Nah, ini pun sama, saya bikin 2 sampel saja, nggak banyak-banyak ya. Di sini ada
proses pengisian juga. Ini ada pilihan gandanya, pilih salah satu. Oke, kita pilih B misalkan. Ini B jawabannya. Oke, ini sudah selesai semua ya, jadi prosesnya sudah selesai semua ini. Nah, bagaimana melihat nilainya di sini? Kembali lagi, sorry, detailnya ada di sini. Oke, melihat nilainya ada di sini. Nah, detail. Nah, artinya dia sudah melakukan pengecekan semua, status semua layak, baik, sehat. Nah, ini sistem baru sampai sini ya, tinggal mungkin kalau ada masukan apa nanti di create certification bentuknya apa, nanti kita diskusikan kembali. Jadi proses untuk siklus dari mulai order sampai dengan pengecekan hasil nilai, ujian, teori, dan lain-lain, absen sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi data kurikulum, teori, dan praktek. Ya, di sini ada pengaturannya. Oke, jadi di dalam pengaturan ini, mohon ini diisi semua. Contoh misalkan upload perizinan, bapak-bapak, ibu-ibu dari teman-teman LPK, LSP, masukkan data perizinannya. Ini contoh yang sudah diupload. Ya, jadi bapak tinggal ini yang sudah diupload, artinya bisa dibuka atau bisa dirubah. Bapak boleh upload, pilih filenya di mana, silakan masukkan. Bentuknya adalah PDF. Ya, silakan diupload, ya, dilengkapi, karena nanti ada dari sistem pengawasan. Jika misalnya memang belum diupload, akan di deactivated, artinya tidak bisa diaktifasi ya, tidak bisa melakukan pengecekan atau penambahan data master, semua linknya akan terblok deh. Jadi ya, tidak bisa lagi menginputkan data gitu, ataupun memproses order nantinya. Ini kan akan mengganggu ya, jadi diusahakan diupload dulu. Pertama itu. Lalu ada data cabang. Di sini adalah data cabang ya. Ini contohnya. Jadi cara menginputkannya, di sini ada tombol plus, di sini ada tombol lihat ya, artinya ini lihat table. Di sini ada menambah cabang. Saya simulasikan di sini tambah cabang, misalkan cabang 3 ya. Cabang 3. Alamatnya nih mana, misalkan di Jakarta. Ini koordinat Google Map ini bisa diambil dari kalau bapak atau ibu sudah melakukan Google Map ya. Google Map itu artinya di dalam sistem Google bapak sudah pernah upload lokasi cabang bapak atau ibu. Silakan di copy saja koordinatnya ya. Caranya misalnya di contoh kita masuk ke Google. Misalkan seperti ini. Biasanya ada rute atau bagikan. Nah, ini di copy saja ininya. Ya, copy. Misalkan contoh saja. Paste di sini. Ya, sininya Jakarta. Sembarang saja ya. Oke, lalu ini ada foto nggak? Foto cabangnya nggak gitu? Akan kita sampling aja ya cabangnya ini. Maka ini terupload ya data cabangnya, jumlah aksesoris atau kendaraannya akan muncul di sini. Oke, ini trainer ya harusnya ya. Kita saya rubah gitu. Seperti itu untuk cabang. Lalu sini ada data trainer kesehatan dan psikolog. Ini sudah diinputkan ya contohnya ya. Tadi kebetulan trainernya cuma satu. Nah, ini asesor harga jabatannya. Kita bisa hapus ya jika tidak dibutuhkan misalkan. Kita rubah ya sebagai trainer juga misalkan. Karena tidak ada asesor di sini, adanya trainer. Dia berubah jadi trainer.
trainer. Tadi sebagai bagian psikolog. Nah, ini bagian kesehatan misalnya. Cara proses inputnya sama ya, klik tombol plus, inputkan datanya, masukkan jabatannya. Ya. Mau telepon, foto, silahkan diinputkan. Nanti kan muncul di sini datanya. Kita bisa cari misalnya namanya Doni. Ya, kan muncul hanya Doni di sini. Jadi ada tombol pencarian dan ada show data. Gitu ya. Oke. Sini lalu ada kendaraan latihan. Nah, Bapak bisa inputkan di data kendaraannya. Seperti itu. Ini ada GPS ya, artinya silakan masukkan data password dan API-nya ya, API-nya GPS Bapak bisa masukkan di sini. Biasanya orang GPS sudah lebih paham nih, gitu. Nanti kita sama-sama uji coba ya. Untuk proses jika Bapak-bapak sudah memiliki GPS, kita uji coba ya, nanti untuk jalan atau tidak GPS-nya. Gitu. Ini ada foto kendaraan, terus ada di cabang mana. Nah, ini akan muncul. Jadi sebelum masukin kendaraan, kalau mobil itu diposting di satu cabang, Bapak masukkan cabangnya dulu, atau Ibu masukkan cabangnya dulu, baru simpan. Jadi akan terposting dia di cabang mana, posisinya mobil. Oke, situ. Kita data kendaraan, lalu ada pembelajaran teori. Nah, pembelajaran teori. Sini. Jadi di sini ada masternya dulu ya, di input masternya dulu. Nama teorinya apa, ya. Terus di sini materi teorinya apa, jangan dimasukkan sini. Fungsinya apa, untuk dibaca-baca oleh para peserta. Dari produk yang dia miliki itu materinya apa aja yang harus dia baca. Nah, cara mempostingnya adalah dengan memasukkan data yang boleh membaca itu produk mana saja gitu. Ini kebetulan SIM A dan SIM B boleh baca teori ini gitu. Atau cuma satu SIM A saja, nanti akan munculnya di ketika orang itu order SIM A, maka teori yang akan dimunculkan adalah teori yang khusus untuk SIM A. Nah, jadi kalau di teori ini agak berbeda ya dengan soal ya. Di teori dia satu teori bisa diakses beberapa produk ya. Kalau soal itu satu produk satu soal. Gitu. Perbedaannya. Oke, ya ini untuk memasukkan data materinya boleh ditambahkan jika kurang ya. Ini satu materi ada banyak, atau misalnya ada dua drag down materi. Jadi dalam satu master materi itu banyak sekali misalkan beserta contoh-contoh gambarnya, silakan Bapak inputkan di sini. Ini bisa di custom ya untuk masing-masing LSP atau LPK. Kembali. Lalu di sini ada materi pembelajaran praktek, metodenya sama. Ya, cuma di sini saya tambahkan video ya, barangkali misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki video praktek misalkan. Nah, ini soal ya tulisannya. Tinggal ditambahkan saja judul prakteknya apa, isi teori prakteknya apa, foto prakteknya apa, gitu. Boleh ditambahkan. Ya, seperti itu ya. Kebetulan ini masih soal ya, praktek. Oke. Ini bisa diubah. Ya. Materi belajar praktek ya. Jadi kalau misalnya ini dari masternya, untuk menambahkan video itu dari master ya. Nah, ini. Cara nambahkan video di YouTube, misalnya Bapak atau Ibu udah publish video di YouTube, ya tinggal nanti masukkan link embednya, gitu ya. Cara masukkan link embednya begini, misalkan masukkan yang ini, misalkan yang oke, contoh misalkan. Oke. Di sini ada tombol share. Nah, Bapak klik yang embed. Kopikan embednya. Copy. Ya, lalu paste di sini. Nah, di sini ada ketentuan, karena biar tidak terlalu lebar, ubah width-nya menjadi 300.
Dia tidak terlalu lebar, linknya 200, hanya seperti itu saja. Terus nama materinya apa, misalkan belajar maintenance ya. Nah, seperti ini ya, ada contohnya ya. Nah, link embed, nah, di copy ini. Oke. Nah, makanya muncul seperti ini. Nah, di dalam ini kan baru masternya. Untuk membreakdownnya di sini tambahkan input data, pembelajaran maintenance, judul prakteknya apa, isi teorinya apa, ada fotonya atau tidak gitu. Jadi ada videonya, ada isi materinya gitu. Dan ini nanti akan diakses oleh teman-teman peserta gitu. Yang penting ini diinput dulu, karena memang saya belum siapkan ya di kelompok peserta ya, seperti ini. Jadi saya hanya baru menyiapkan linknya saja, belajar teori dan belajar praktek. Ini akan muncul di sini. Apalagi nanti akan buatkan dashboard khusus untuk peserta. Jadi peserta itu masing-masing akan bisa membaca teori dan praktek. Jadi sebelum melakukan mereka ujian, di rumah mereka bisa belajar ulang untuk fungsinya gitu. Dengan apa yang diberikan dari pembelajaran yang langsung di sana. Karena data-data ini juga nantinya menjadi kurikulum tentunya. Oke. Bisa selesai semua, teori dan prakteknya sudah selesai semua. Nah, di sini ada baru kurikulum. Kurikulum ini berfungsi untuk menggrouping soal-soal praktek dan teori. Jadi misalkan satu soal, satu kurikulum itu bisa banyak teori dan banyak praktek gitu. Bisa saja seperti itu. Seperti ini ya. Nah, contohnya. Jadi misalkan dibuat dulu nama kurikulumnya apa? Misalnya, kurikulum 1 misalkan. Nah, nanti isi tambah teorinya apa? Dasar-dasar mengemudi. Ini akan semakin Bapak banyak masukin teori, atau Ibu banyak teori, di sini akan banyak juga datanya. Contoh saya akan hapus dulu ya, contoh ya. Misalkan ini saya hapus. Ketika diklik, ini akan muncul. Nah, keterangannya apa? Silakan bebas ya isi keterangannya. Lalu simpan. Maka secara kurikulum dia akan masuk. Ini nanti berhubung dengan tadi yang saya jelaskan di dalam data absensi ya, dan penjelasan ketika kita mengajarkan ya di dalam kelas, kurikulum inilah yang dipilih gitu. Jadi menggrouping biar tidak bingung mana saja sih sebetulnya praktek 1, praktek misalnya banyak sekali kurikulum. Nah, kita bisa split kurikulumnya. Terus isinya, teorinya apa saja bisa kita split dari pengambilan data teori dan praktek yang diinput sebelumnya. Jadi kita grup jadi satu. Jadi pemilihannya kurikulumnya kemana-mana gitu, dibatasi. Ini fungsinya untuk manajemen tesnya biar rapih saja sih sebetulnya, biar tidak membingungkan. Oke, kita kembali ke pengaturan. Lalu di sini ada produk. Nah, baru setelah ini selesai semua di atas di input, lalu sini ada produk. Ya, produk pengemudi pemula. Nanti tinggal diinput saja produknya, misalkan SIM A, SIM B, SIM C, ya diinputkan. Nama produknya apa, misalkan. Ini nama produk itu ditentukan dari ini ya, dari super adminnya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang bisa diinputkan, karena memang harus ditentukan. Jadi tidak semua LSP atau LPK itu memasukkan sembarang. Jadi kita grouping, misalkan ada SIM A, SIM B, SIM C, kedepannya ada SIM D misalkan, contoh ya. Nah, ini biar tidak terjadi penamaan yang begitu banyak, akan membingungkan dalam proses identifikasi produk nanti ya. Lalu misalkan hobi, nanti dia menggunakan kurikulum yang mana, pengecekan kesehatan yang mana, lalu psikotesnya yang mana. Jadi bisa saja psikotesnya beda-beda nih produk-produk ini. Makanya masukkan dulu master-master yang tadi, di sini tinggal Bapak pilih aja. Jadi tidak usah menginputkan ulang ya. Terus harganya berapa per orang, deskripsi produknya. Silakan diisi ya. Ini contoh-contoh yang sudah saya isi ya. Yang kosong kita hapus aja. Nah, ini sampling aja. Jadi hanya pengetesan saja. Silakan nanti dirubah masing-masing ya, untuk proses lebih baik lagi ya. Oke. Lalu ada standar kesehatan. Nah, ini kategori pengecekan standar kesehatan itu seperti tadi ada di sini.
Dari mana munculnya standar kesehatan ini? Ya ini, muncul di sini. Dibuat dulu masternya, seperti biasa. Masternya diisi, setelah diinput akan muncul di tabel ini ya. Keluar seperti ini. Bapak masukkan breakdown pengetesannya apa. Misalnya dari sisi pengetesan itu ada cek darah, temperatur. Nah, untuk menambahkan di sini biasa. Jadi modulnya sama, sehingga Bapak dan Ibu tidak bingung gitu ya. Jadi dari breakdown ini, dari isi grupnya itu ada lagi di bawahnya isi dari pengetesannya breakdownnya gitu ya. Ini sebagai grupnya adalah di dalam grup kesehatan kategori 1 adalah ini gitu ya. Jadi untuk yang lainnya sama ya, seperti yang di wawancara sama seperti itu juga, ada plus kategori. Ini tinggal ditambahkan saja kategorinya. Kebetulan ini untuk SIM A ya kalau nggak salah nih. Oh ini psikotes ya. Psikotes itu bebas Pak, jadi boleh langsung di input ya. Nanti ketika proses penginputan produk, sebetulnya ini kembali ke produk ya. Dia pakai psikotesnya yang mana? Gitu. Ini sebetulnya di atasnya, gitu ya. Wawancara psikotes itu akan munculnya di saat penginputan produk sini. Nah ini psikotes 1, psikotes 2. Ya, jadi diisi dulu kalau misalnya mau ini memang saya taruh di bawah ya untuk psikotesnya, tidak berurutan. Jadi kalau misalnya memang kosong, psikotesnya diisinya di sini. Kesehatan juga sama di sini isinya. Baru masukkan produk. Nanti saya geser nanti produk ke bawah. Ya tidak membingungkan. Jadi kita berurutan ya. Isi dulu standar kesehatan, wawancara, baru produk. Oke. Nah, baru ada soal psikotes. Nah, soal psikotes ini satu-satu seperti saya bilang tadi. Pilih produknya dulu. Nanti namanya apa? Masternya. Misalnya pembelajaran atau soal tes SIM C, SIM 4. Nah, sudah. Ya. Ini nanti saya hilangkan ini TOT, tidak ada TOT di sini. Saya hilangkan nama produk saja. Oke. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini breakdown ya. Ini nama produk, ini pengemudi pemula, kebetulan TOT-nya tidak ada. Jadi tidak usah dipilih lagi. Diabaikan saja, nanti saya hapus. Oke, lalu masuk ke pengaturan berikutnya. Di sini ada pilihan ganda. Oke, di pilihan ganda ini agak berbeda ya. Jadi cara inputnya adalah masukkan dulu master soalnya ya. Pilih produknya. Seperti tadi, akan muncul sini master soal SIM A dengan produk SIM A ya. Nanti tinggal dimasukkan data soalnya. Nah, ini data soalnya seperti ini. Ya. Di cara menginputannya plus ini pertanyaannya apa? Jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, E sampai E. Lalu kuncinya apa? Kunci jawabannya. Jadi misalnya kan jawabannya E atau D. Ketika peserta menginputkan data D, jawabannya D, maka dianggap benar. Dan secara otomatis dia akan menghitung berapa soal yang benar dijawab dan nilainya akan muncul. Misalnya nilai 100 kan, 80, 70, 60. Dia langsung akan menghitung gitu. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak usah repot-repot menghitung lagi soal pilihan gandanya. Sistem sudah hitungkan. Seperti itu. Oke, kita balik ke master. Nah, nilai praktek juga sama ya, mirip dengan master standar kesehatan atau wawancara psikotes. Nah, maaf, maksud saya mirip dengan master soal, karena ini pilihan ganda juga, metodenya sama, gitu ya. Masukkan masternya, pilih produknya, lalu masukkan standar nilainya, penilaiannya apa, gitu. Nah, ini, tadi, ini soal pilihan ganda praktek. Kalau penilaian praktek, maaf, ini penilaian praktek ya. Nah, kalau psikotes sama ya seperti ini. Ya, jadi kalau soal psikotes, jadi kalau namanya soal, nah dia pasti akan bentuknya pilihan ganda nih. Kalau standar penilaian bentuknya akan seperti standar penilaian sebelumnya, kesehatan mirip seperti itu.
Itu maksud saya. Jadi ya seperti itu untuk master ya, sampai dengan standar penilaian praktek dan video pembelajaran. Nah, ini video pembelajaran ini sebetulnya boleh diupload ya. Nanti kita grouping, kita akan berikan di sesi mana. Tapi sudah diwakili oleh di dalam proses pembelajaran teori karena sudah ada videonya di sana. Gitu. Sebetulnya ini akan ada 2 video nantinya akan membingungkan. Nanti kita tinggal share aja bagaimana, apa yang dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak dibutuhkan kita skip dan hapus saja. Cukup di dalam teori saja video itu. Oke. Untuk penjelasan secara general sistem ini sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya jelaskan ya. Karena memang program ini masih dalam proses development, artinya banyak sekali penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan, pelengkapan yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, mudah-mudahan sistem ini bisa lebih baik lagi dan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dari teman-teman LPK ataupun LSP dalam proses operasional, melakukan pengetesan, dan data yang dihasilkan pun real time ya, artinya saat input saat itu juga bisa diakses oleh peserta ataupun konsumen kita. Baik, seperti itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.